bacanya ya, bacanya jangan langsung ke tapecu ke ongkuan si Imkeng dulu ya. Ambil buku ke ongkuan si Imkeng, biasanya di kelenteng-kelenteng tuh banyak ada, atau mungkin bisa jadi kamu punya atau mama kamu punya gitu ya. Gak ada sih, cuma coba cari. Saya kecil itu almarhum ama saya pernah ngajarin satu doa untuk Tuan Im yang nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh doa itu doang yang saya pegang gitu. Apa tuh? Sebutin. Nggak tahu apakah saya salah mengingat atau ada salah sebutan, saya minta maaf ya Ci ya. Apa? Namu konsei imposa, namu hot, namu kan, namu ceng, eng, wan, urhop ceng, ngoceng nino konsei ino chung ki, tian lo sin, ti lo sin, nani sim, cekat saya, weti namu mohopo siapa hobi. Jadi itu ada yang salah? Nggak ada yang salah, cuman beda bahasanya kan masing-masing kan itu perbedaan kan ada versi bahasa ya. Nggak ada yang salah sih, nggak salah yang kamu sebutin tadi, nggak ada yang salah. Itu sebetulnya lebih kepada menghilangkan kegundahan sih. Syukurlah kalau gitu. Menghilangkan kalau menurut saya untuk menghilangkan kegundahan ya, energi dari mantra tadi. Tapi dilanjutkan, sebenarnya kalau kamu lanjutkan semuanya full itu lebih bagus lagi. Gitu. Nanti kamu bisa searching ya kok ongkuan si Imkeng, biasa orang sebutnya kawang ya, kok ongkuan si Imkeng itu kamu bisa searching, itu kamu baca itu lebih bagus lagi. Kan kamu ada Alta di rumah, tanggung lah ya, baca aja gitu ya. Jadi lebih bagus lagi buat perlindungan lah, intinya buat perlindungan, bukan untuk apapun, tapi bisa melindungi, paling enggak kamu bisa melindungi diri sendiri. Benar, saya merasa lega. Dan Cici mau tahu nggak mimpi ketiga saya apa? Mimpi ketiga saya mengenai Kuan Im itu terakhir saya kan lagi di bulan Oktober lalu, saya tuh sakit sampai seminggu tuh bener-bener kayak nggak bisa bangun, kepala saya tuh sakit banget kan. Kayak ngambang banget lah gitu. Dan itu tuh benar-benar saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mimpiin saya melihat diri saya sendiri, dan saya mendengar suara seperti suara, saya juga nggak bisa bilang itu Dewi Kuan Im karena saya tidak melihat, tapi saya mendengar suara wanita, dan saya melihat saya duduk tuh seperti ini. Diajarin cara duduknya seperti itu, katanya kalau kamu mau panggil saya, kamu duduk dan konsentrasi seperti itu. Bukan saya melihat caranya seperti apa. Dan sebenarnya saya juga udah pernah pergi ke beberapa ini ya, kitong ya, di sini ya Ci, dan semua kitong tuh bilang bahwa katanya saya ada tulang dewa ya atau apa gitu. Saya nggak ngerti. Saya sebenarnya jujur banget, saya sendiri pun nggak percaya gitu. Gini, pengertian tulang dewa itu jadi begini, sambil untuk yang lain, buat pemahaman yang lain juga ya. Jadi memang dikit-dikit orang ngomong tulang dewa, dikit-dikit ngomong tulang dewa, Simkut dikit-dikit yang ngomongnya tulang dewa. Jadi sebenarnya pengertian tulang dewa itu sebetulnya, jadi mereka nggak bisa sembarangan ngomong tulang dewa. Yang tahu dia tulang dewa atau tidak itu dari kita sendiri. Karena apa? Dari kemampuan yang kita miliki. Misalnya Anda pernah masuk, jadi yang dimaksud punya tulang dewa ya. Kalau yang sering ikut live saya udah ngerti, udah paham nih. Yang saya dikasih taunya sama siapa-siapa, Bang Juta yang walaupun kita pindah ke sana ya, karena ini sesinya lebih cocok kita ngobrolnya soal ini ya. Kita pindah ke sebelah sana. Maaf, yang dimaksud sama pesan. Kenapa? Terjeda. Sorry, tadi ada pesan jadi terjeda. Udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi yang dimaksud dengan tulang dewa ya adalah mereka-mereka yang dulunya pernah terlahir di alam dewa, tapi karena kehabisan karma baik atau tidak ada yang mengirimkan pelimpahan jasa, tidak ada yang mengirimkan jasa kebaikan, habis masuk alam dewa tapi tingkatannya masih di bawah. Yang ibarat gini loh, karma baiknya cukup untuk masuk ke alam dewa tapi belum nyampe ke tingkatan yang atas, masih di bawah. Terus karena karma baiknya habis, dia reinkarnasi lagi jadi manusia. Nah, selama dia reinkarnasi jadi manusia, itu biasanya memang mengalami hidup yang tidak biasa. Hidupnya tidak biasa. Jadi
Jadi seperti nanti suatu saat dia punya cerita, dia punya sejarah, dulunya dia siapa, dulunya dia apa, dulunya dia mengalami apa, terus kemudian biasanya mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Tidak mengenakan, bukan orang yang hidup langsung di keluarga yang kaya, bukan yang itu. Biasanya dia kayak cerita-cerita, kalau cerita-cerita dulu kan kalau kita sejarah-sejarah para dewa kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu nanti, tapi dia mempunyai satu kemampuan yang tidak dimiliki sama orang pada umumnya, ya. Jadi dia tidak memiliki kemampuan, tapi dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Walaupun hanya sedikit kemampuan, walaupun hanya kecil kemampuannya, dan kemampuannya itu bisa dipakai untuk orang lain. Jadi itu pengertian dari, soalnya gini, banyak banget kayak orang tuh dikit-dikit tulang dewa, dikit-dikit tulang dewa. Jadi pengertian tulang dewa ke situ. Apapun itu, ambil satu yang baiknya aja, sisi positifnya aja untuk Ria ya. Jadi Ria ambil sisi positifnya aja. Kamu dilindungi, kamu masalah kamu berjodoh karena kamu sembahyang pai-pai Ma Kuan Im, sampai di kehidupan sekarang pun kamu tetap bisa pai-pai Ma Kuan Im. Tadi yang diajarin cara duduk itu adalah bentuk mudra sebetulnya. Mudra untuk kamu mencapai ketenangan. Jadi ketika kamu banyak masalah, kamu boleh mudra itu boleh di kamu lakukan sambil kamu baca mantra itu untuk ketenangan diri kamu, karena kamu sering labil, kamu sering goyang, bahkan kamu banyak tidak bisa mengambil satu keputusan, kayak bingung. Tapi pada saat kamu sudah mengambil keputusan itu kamu bisa, karena perlindungan dari tadi, karena Kuan Im udah bless kamu, udah blessing kamu, udah kasih kamu perlindungan, itu baru di situ kekuatan. Jadi kamu untuk ketenangan kamu, kenapa diajarin mudra itu? Karena kamu harus jadi tenang gitu. Itu ya, jadi pakai mimpi untuk ketenangan. Jadi kalau masalah, saya kan nggak tahu background tadi, kalau misalnya ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang orang ada sinkut ya ciri-cirinya siang, cibeti, dan yang lainnya sama siang. Jadi ciri-cirinya seperti itu kalau menurut pendapat saya. Karena kenapa saya ngomong kayak gitu, karena petunjuknya datang dari Kongco Tasyang Lokun yang di belakang saya nih di atas ya. Jadi beliau yang memberikan petunjuk bahwasanya tulang dewa itu seperti itu ya. Biasanya memang dia dari lahir, masa dia dari lahir itu hidupnya itu nggak pernah menyenangkan, ada aja. Karena apa? Karena dia harus karena kan karma baiknya dia udah habis. Karma baiknya dia udah habis dipakai di alam dewa, walaupun tingkatan 1, misalnya di tingkat 1, 2, 3 sampai anggaplah di bawah level 7 ya, di bawah tingkat 7. Karma baiknya dia sudah habis, jadi dia datang gitu nggak ada karma baik yang menaungin dia. Akhirnya dia mesti membuat lagi karma baik yang baru. Bukan karena dikasih ujian, bukan karena dikasih cobaan, bukan. Karena memang dia reinkarnasi karena kehabisan karma baik. Akhirnya dia harus membuat lagi sesuatu yang baru. Tapi karena dia pernah masuk ke alam dewa, pasti kemampuan kedewaannya itu ada walaupun kecil. Pasti ada sesuatu kemampuan yang tidak dimiliki sama orang lain. Saya waktu bayi hampir meninggal sih, makanya saya tinggalnya sama Akong sama ama saya, Ci. Jadi saya waktu bayi itu sering sakit-sakitan katanya, sampai saya itu udah biru tapi diselamatkan. Diponis apa? Nah, kalau biru itu biasa lebih ke jantung ya? Step ya. Oh, pernah step. Maaf, stepnya tuh udah sampai udah dingin, badannya mukanya udah biru, kata papa saya tuh udah biru gitu. Tapi nggak tahu kenapa terselamatkan gitu. Dan dari kecil memang saya sampai sekarang ini saya cukup sering ya mimpiin kayak di alam dewa dewi gitu, saya cukup sering. Bahkan di 2023 kemarin pun saya sempat mimpi ada satu wanita, tapi nggak kelihatan mukanya sih. Iya. Tapi saya tahu beliau itu dari alam dewa datang dan bertanya kepada saya kapan saya akan pulang ke bulan. Saya kaget dong, saya nggak bisa ini kan. Terus saya bilang, kamu siapa? Dia nggak ada ngomong apa-apa, dia cuma kasih tahu kalau misalnya kamu ingin kembali, kamu cukup ucapkan kalimat ini. Tapi pas bangun saya lupa.
lupa. Berarti belum waktunya ya, belum waktunya untuk kamu mempelajari itu, belum cukup nih, belum cukup. Jadi, nah ini kalau petunjuk-petunjuk yang seperti ini, menurut saya ini petunjuknya ikutin terus ya. Tapi jangan satu, hindari keinginan. Jadi jangan hindari keinginan. Terus gini, kurangi cerita. Baik. Ya, jangan banyak bercerita. Kalau kamu banyak bercerita nanti jadi rancu. Misalnya ada orang kasih pandangan ini, pandangan itu. Karena seharusnya petunjuk itu cuman kamu yang tahu dan cuman kamu yang apalagi kalau nanti suatu saat sampai kamu disuruh mengucapkan kata-kata itu jangan pernah diceritakan ke orang lain. Baik, kamu saja, karena jangan sampai nanti itu malah jadi bias ya, malah jadi bias. Iya, baik. Jadi karena itu petunjuknya cuma untuk diri kamu sendiri, tidak boleh ada orang yang tahu, jangan sampai ada orang yang tahu. Begini, begitupun misalnya kamu datang ke Kitong atau ke Tatum, harusnya pada saat kamu datang bertatap muka sama dia, kamu datang kan, bukannya lewat live kan, datang ya? Datang. Kalau dia memang ini bukan dari cerita kamu, bukan berdasarkan dari kamu cerita kamu mimpi ini bukan. Tapi dia harus bisa melihat secara real nyata. Ya, dia harus bisa, kalau dia memang mempunyai kemampuan, jangan-jangan Kitongnya itu malah, maaf ya, saya bukan, saya nggak apa-apa sih. Jadi gini, harusnya jadi kalaupun nanti suatu saat kamu pergi ke itu, jangan banyak cerita, jangan ceritakan, biar dia yang menceritakan, biar dia yang melihat apa yang terjadi di masa lalu kamu, apa yang terjadi di masa sekarang kamu. Tapi kalau kamu yang cerita, ya, kamu cerita, saya pernah mimpi ini, gampang, simpel ini, tinggal, oh kamu ada tulang singkut, ngerti. Jadi dari situ dia mengambil asumsi dari cerita kamu. Kalau saya gini, saya setiap kali saya ada tamu, saya nggak boleh kayak tadi kalau ngedenger ya, saya ada tamu, saya nggak izinkan tamu saya banyak ngomong, saya ngoceh, saya langsung ngasih pendapat. Tapi memang orang bilang, orang ngeri ketemu saya lah, iya, karena kebongkar. Tapi kalau ini live, jujur saya buat kamu, saya agak sedikit dijaga itu. Terus ada sebetulnya cerita kamu yang saya cuma kasih petunjuk, karena jangan sampai ya dari cerita kamu itu dijadikan, dikemas, jadi diikutin sama orang. Ya kan, diikuti sama orang. Satu, saya udah ngerti. Jadi petunjuknya itu, biarkan petunjuknya itu terus datang, jangan banyak cerita sama orang, ikuti terus. Karena petunjuk untuk kita itu sebetulnya belum tentu boleh dikonsumsi sama orang, belum tentu boleh didengar sama orang. Ya, nanti kalau didengar sama orang, yang harusnya petunjuk kedua udah nyampe nih, ketiga, keempat, kelima, udah nyampe, ketutup. Oh, baik. Nah itu, jadi kasarnya kamu harus jadi orang yang jangan banyak cerita soal mimpi kamu itu dulu. Ya diamkan dulu aja sampai suatu saat kamu ngerti sendiri, karena yang memberikan petunjuk sama kamu itu harusnya bukan manusia. Jangan bertanya kepada manusia. Baik ya, karena kalau kamu semakin bertemu sama orang yang ini mereka cuma mengadopsi dari cerita kamu aja, cuma dengar cerita kamu, tinggal nambahin aja, ditambah-tambahin gini kan. Kebanyakan orang asal kamunya seneng, asal kamu seneng aja, ya kan, asal orang seneng aja. Kalau tadi melihat saya ada konsultasi kan, yang pertama Cici tadi kan saya apa adanya, saya bilang apa adanya, tapi saya kasih masukan apa yang mesti dia lakukan, dan dia yang ngerti, dia tahu. Jadi saya nggak banyak ngomong, dan saya juga nggak izinkan dia cerita, dia nggak cerita apapun. Tapi langsung saya yang tembak, langsung tembak. Kamu punya masalah ini, langsung saya yang tembak. Saya nggak mengizinkan orang cerita, karena saya nggak mau jadi bias, saya nggak mau jadi salah. Yang saya maunya saya melihat dengan real apa yang terjadi. Jadi saya juga bisa kasih masukannya juga bukan dari ceritanya dia gitu. Kalau saya berbeda gitu. Mungkin ini yang membuat orang juga naik ke room saya juga takut gitu. Saya karena jujur dari kemarin saya buka Komal pada takut nih Ria nih. Si Ria berani nih. Si Ria berani nih naik ke room saya. Saya seneng sih Ci. Maksudnya kayak saya juga dari tadi kan ini first time ya saya masuk ke room Cici itu.
kayak jodoh lah ya. udah ada jodohnya juga ya, biar bisa ngobrol juga. Jadi saya tuh kayak tenang aja sih dengar Cici live gitu. Makanya saya juga tertarik buat kayak pengen tahu gitu. Oh iya. Ya, jadi intinya gitu. Jadi kamu tuh tidak harus bertanya sama siapapun, petunjuknya biar masuk sendiri aja pelan-pelan. Malah kamu yang lebih mengerti sama petunjuk itu dibanding orang lain. Step-stepnya, sekarang usia kamu berapa dia? 28. 28. Oke, seumur anak saya tuh. Berarti tahun 97 sih kerbau kamu ya? Iya. Nah, ya, seumur sama anak saya yang besar. Jadi biarkan aja ya, biarkan aja. Butuh bimbingan. Saya akan bimbing, tapi yang memang real. Kebanyakan yang datang ke saya bukan real nih. Kebanyakan orang belajar, orang kepingin, ada keinginan gitu, ada keinginan untuk jadi ini jadi itu. Kalau yang memang ini saya akan bimbing jujur aja, karena udah menjadi tugas saya. Cuman gini, saya bukan memberikan orang iming-iming, tapi dia yang harus Arthur udah jangan kayak gitu-gitu sakti-saktian kamu nih ya. Jadi intinya kita yang harus, saya cuman bimbing sampai batas karena dengar dari ceritanya dan saya juga udah mengerti. Kan kalau bertatap begini saya bisa tahu nih apa yang terjadi nih, saya masih ria nih. Kalau tadi sebenarnya dari tadi saya ngomong sebelum kamu naik koma pun saya udah banyak kasih clue ya gitu, cuman kan kita kepotong tadi nggak apa-apa. Jadi udah lanjut sekarang saya tambah lebih ngerti. Jadi Ria habis ini jangan banyak diceritakan, apalagi kalau nanti suatu saat kamu dapat petunjuk sebuah mantra, sebuah kata-kata, keep buat kamu sendiri. Biasanya juga itu mulut kamu akan dikunci kalau udah sampai ke mantra, karena kalau udah sampai ke mantra nih kamu mau ngomong nggak bisa ngomong, kecuali mungkin sama orang yang benar-benar sefrekuensi, kamu mengucapkan di depan orang tuh bisa. Nanti satu saat kamu akan ngerti sendiri kenapa saya bilang harus ini. Biasanya orang-orang yang dapat petunjuk malah nggak pernah ngomong. Yang dapat yang lewat yang kadang-kadang terlalu punya keinginan malah banyak ngomong. Ngerti gak? Yang punya keinginan malah banyak ngomong, yang juga gak usah ngomong. Jadi habis ini karena kamu masih muda, jadi coba saya arahkan, habis ini keep buat diri sendiri. Buat diri sendiri dulu ya. Terus satu cuma saran saya ini ya, lebih jaga perilaku ya, ucapan, perbuatan ya. Kamu sih nggak gimana sih orangnya, cuman kalau lagi marah juga meledak-meledak, itu yang mesti dikurangin. Kalau lagi marah benar ya, kalau lagi marah tuh lumayan jadi itu yang mesti dikurangin ya. Banyak yang mesti kamu perbaiki, mungkin semua. Jadi lebih kamu lebih religinya mungkin harus lebih kuat, walaupun adalah sisi religinya misalnya dari berpakaian, dari ucapan gitu, dari ini apa tadi ya, Ong Si Imkengnya itu dibaca. Karena saya mau kalau memang ini real terarah ya, saya maunya kamu terarah, tapi jangan terlalu banyak diumbar, ngomong kemana-mana, jangan bertanya juga, nggak perlu bertanya karena kamu udah dapat ini. Yang real itu kan petunjuk dari langit. Iya. Kita bertanya sama manusia dan kita sudah tahu manusia itu benar-benar, maaf ya, orang itu benar-benar memang punya kemampuan atau enggak, kita kan nggak tahu. Orang kasih label itu sekarang banyak, ya kan? Jadi pakai petunjuk yang real aja. Pasti kamu pelan-pelan petunjuknya ada. Karena tadi dari mendengar cerita kamu, saya juga langsung ke ini ya, langsung ada sinyalnya, langsung ada kelihatan. Oh ya, saya ngerti. Makanya saya nggak banyak kasih tahu kamu hal-hal yang terlalu ini ya, yang terlalu detail di sini, karena itu bahaya gitu. Karena itu bahaya dan tidak bisa dikonsumsi orang banyak. Ya nanti petunjuknya pelan-pelan ada muncul nanti petunjuknya. Ya. Tuh. Baik, tapi bagus ya Ci, bagus ya. Gak ada masalah dengan itu. Yang penting jangan banyak diekspos ya, gitu. Apapun petunjuk dari langit itu, karena sejatinya itu petunjuk itu hanya untuk kamu, orang lain ya,
jangan orang lain jangan banyak tahu, karena jangan sampai nanti gini, misalnya kamu cerita, anggaplah ke teman, nanti teman kamu ya bisa membuat cerita itu seperti seolah-olah saya mengalami ini tapi dari cerita kamu. Kenapa nggak boleh? Terus nanti juga jadi bias, nanti kamunya jadinya gara-gara itu pula, gara-gara kebanyakan diceritain, segala sesuatu yang bersifatnya religi, bukan religi aja, spiritual, hal-hal yang seperti ini ya, spiritual itu harus dikeep sendiri. Proses kita ada suatu saat nanti kamu boleh cerita, tapi ada waktunya nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang lewatin prosesnya dulu ya, supaya petunjuknya itu datangnya nanti nggak jauh. Ada lagi petunjuk selanjutnya, tadi kan kamu udah dikasih petunjuk, ada kata-kata tapi kamu lupa ya, ada mantra yang dikasih tapi kamu lupa, berarti masih di kayak orang gini loh ya, selamat siang, welcome yang baru bergabung, kayak kamu tuh lagi diginiin, lagi diuji dulu nih, udah bisa belum nih, udah bisa belum, kalau belum bisa jangan dulu ya. Jadi kamunya nggak boleh labil, mungkin kamunya juga lagi mungkin ada proses masalah juga.